kita masuk soal di chapter yang baru, yaitu chapter 27, The Basic Tools of Finance. Ini bukan satu soal, saya bikin dua soal ya. Nah, soal yang pertama, upaya untuk mengurangi risiko dengan cara meningkatkan jumlah stocks dalam sebuah portfolio disebut dengan diversification ya. Jadi di chapter The Basic Tool of Finance baru dipelajari lebih detail terkait risk and return ya. Ini berkaitan dengan pembahasan saya ya, yang sebelumnya saya bilang bahwa saham itu risikonya lebih tinggi daripada reksadana. Nah, mengapa demikian? Karena reksadana itu terdiri dari berbagai, nah reksadana mesti paham ya, dia terdiri dari berbagai jenis saham atau berbagai jenis obligasi. Jadi bisa aja reksadananya terdiri dari saham A, B, C, D sampai Z gitu, atau reksadananya nggak ada sahamnya, tapi cuma obligasi aja. Kalau tadi nggak ada obligasi, cuma saham, nah sekarang obligasi aja nggak ada saham, obligasi A sampai Z. Tapi bisa juga bukan saham saja atau obligasi saja, tapi bisa campuran. Misalnya 70% saham, 30% obligasi, atau 70% obligasi, 70% saham gitu ya. Nah, kenapa reksadana ini perlu dikonsider gitu, perlu dipertimbangkan dia. Karena reksadana ini ada banyak stok di dalam satu reksadana itu. Dan dengan memperbanyak stok ini maka dia akan menurunkan resiko eh, gitu ya. Itulah sebabnya kenapa disebut upaya untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan jumlah stok, berarti kan lebih banyak ya macamnya. Nah, itu termasuk dalam sebuah portfolio itu disebut dengan diversification. Oke. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana sih kita tahu bahwa risiko itu akan turun? Nah, eh, ukuran yang digunakan untuk resiko kalian bisa lihat di menu ya. Pada bagian penjelasan diversification kalian akan melihat bahwa resiko itu akan turun dilihat dari standard of deviation dari expected return-nya ya. Jadi standard of deviation simpangan baku kalian udah paham ya, udah ngerti statistik ya. Jadi ketika ketika simpangan bakunya gede, semakin gede itu kan berarti semakin apa ya, expected-nya tuh semakin uncertain gitu ya. Bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Tapi kalau standar deviasinya semakin kecil, itu semakin certain gitu. Kita tahu titik pasti return-nya tuh berapa. Ya, gara-gara diversification. Nah, saya nggak tampilkan kurvanya, kalian bisa cek di buku kurvanya kayak gimana. Barangkali itu bisa juga diujikan soalnya. Nah, tetapi saya akan menjelaskan opsi yang tidak dipilih ya. Kayak risk averse, kita tahu risk averse itu adalah sebuah perilaku yang kurang atau tidak menyukai resiko ya. Menghindari resiko. Ya, ini di mikro udah dibahas. Umumnya setiap orang memiliki perilaku risk averse ditunjukkan dari the law of diminishing marginal utility. Saya nggak akan jelaskan itu secara detail. Lalu adverse selection itu bagian dari asymmetric information, di mana gara-gara asymmetric information ada pihak yang menyembunyikan informasi ya. Ada hidden information dalam asymmetric information. Saya nggak akan jelaskan lebih detail. Nah, yang saya mau jelaskan lebih detail itu yang terkait chapter ini ya, yang istilahnya bisa saja ditanyakan atau diujikan dan memang kalian harus pahami, yaitu istilah random walk dengan fundamental analysis ya. Kalau random walk itu artinya pergerakan dari sebuah variabel itu mustahil untuk diprediksi. Nah, kalau kalian melihat sebuah saham, nah ini bagian dari time series ya. Jadi kalau nanti kalian belajar time series, baik di statistika atau di econometrics ya, time series itu pergerakan waktu itu dibagi menjadi ada yang namanya pergerakan tren, ya. Saya nggak akan jelaskan sangat dalam, singkat aja gitu. Tren itu misalnya kayak gini nih. Contohnya jumlah penduduk gitu ya, itu tren. Ya, trennya positif gitu. Terus kalau misalnya begini itu tren negatif gitu. Ya, dia cenderung ya udah naik atau turun gitu, itu tren. Terus ada saya cuma jelaskan yang tren, terus ada cyclical ya. Nah, random walk ini termasuk yang ada yang pokoknya ada tren, ada cyclical, ada macam-macam ya. Nah, yang random walk ini intinya masuknya ke irregular. Irregular tuh dia pergerakannya nggak jelas gitu ya. Jadi misalnya begini, nih, nih kayak gini kan pergerakan saham, tuh tiba-tiba turun, bisa turun naik. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh irregular. Ya, pergerakannya tuh nggak kebaca. Nah, tetapi kalau kalian mempelajari time series lebih lanjut, akan ada ini ya, cara bagaimana dia bisa ya intinya tetap bisa memprediksi. Sorry, kalau time series tidak pakai istilah prediction ya, tapi forecasting.
Saya nggak akan jelaskan apa bedanya forecasting sama prediction, tapi forecasting itu di atas prediction ya. Jadi dia melihat variabel waktu sebelumnya untuk meramalkan apa yang terjadi di masa mendatang. Oke, nah makanya untuk Anda yang orang ekonomi kok, maksudnya orang-orang yang tertarik dengan keuangan, itu memang harus mempelajari time series ya. Oke, nah random walk itu menunjukkan adanya pergerakan yang tidak sangat mustahil untuk diprediksi. Nah, sedangkan kalau fundamental analysis itu, nah ini yang harusnya banyak orang sekarang main saham. Ya mungkin malah sekarang nggak banyak yang main saham beneran itu hampir sedikit ya. Ada yang mungkin ikut robot trading yang sebenarnya juga ini ya nggak jelas ya. Tetapi ada juga yang memang ikut-ikutan main saham. Nah ini yang perlu diperhatikan, banyak orang main saham itu tidak punya basicnya. Jadi hanya sekedar main saja ya. Nah, padahal kalau Anda memang mau tertarik untuk main saham, saran saya adalah ya nggak apa-apa, tetapi kalian seharusnya lebih lebih baik kalian mengerti tentang fundamental analysis gitu. Apa itu fundamental analysis? Dia bukan hanya sekedar ketika main saham itu dia nggak hanya beli jual berdasarkan intuisi aja gitu, atau berdasarkan ini aja, berdasarkan pola-polanya orang-orang gitu ya, pengajaran orang-orang. Tetapi fundamental analysis itu dia benar-benar mempelajari si laporan keuangannya dari suatu perusahaan ya. Dan orang-orang yang jago fundamental analysis entah kenapa dia bisa memiliki pengetahuan tentang forecasting saham itu lebih detail. Ya iyalah karena dia mempelajari prospeknya gitu. Misalnya ketika banyak orang menganggap dulu awal Covid misalnya ya, perusahaan farmasi itu menjanjikan sahamnya. Itu pendapat umum karena mereka pikir oh dengan COVID berarti yang berkembang apa vaksinasi obat-obatan ya. Tapi orang-orang yang mempelajari fundamental analysis dia bisa tahu nih misalnya oh enggak kok itu cuma cuma ini doang cuma sementara. Dia tahu di jangka panjang enggak kok enggak bagus prospeknya si perusahaan farmasi misalnya ya. Nah itu kehebatan orang yang melakukan fundamental analysis dan saya sangat mengapresiasi ya mereka main saham tapi mereka memang belajar fundamental analysis jadi ya bisa dibilang mereka layak untuk mendapatkan gain ya. Beda sama orang yang hanya keberuntungan ya. Hampir pasti ya suatu saat akan rugi gitu. Ya jadi kalau main saham pelajarilah sampai sedetail fundamental analysis gitu. Jadi kalian bukan main-main aja gitu, tetapi memang kalian benar-benar bekerja, oke? Okay? Nah, jadi itu ya bedanya fundamental analysis, random walk, dan diversification. Nah, diversification itu mendefinisikan apa yang sudah ditanyakan di soal, oke? Okay? Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.